Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mulyadi dengan NIM 22010130008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai linear wave theory. Kita masuk kepada bab 1, yaitu ada pendahuluan, ada definisi dan jenis gelombang. Jadi apa sih definisi dari gelombang itu? Gelombang didefinisikan sebagai suatu gejala perambatan dari getaran atau gangguan. Gelombang akan tetap berlanjut jika sumber getarannya bergetar secara terus-menerus dan fungsinya membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada jenis gelombang berdasarkan mediumnya, yaitu ada dua, yaitu pertama gelombang mekanis. Beberapa contoh gelombang mekanis adalah gelombang pada tali, gelombang pada air, dan gelombang bunyi. Kemudian gelombang berdasarkan medium yang lainnya ada gelombang elektromagnetik. Contohnya itu ada gelombang pada radio dan televisi, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Kemudian kita masuk kepada jenis gelombang berdasarkan arah getarannya, yaitu ada gelombang transversal. Ketika kita mengamati gelombang yang bergerak pada tali, kita melihat gelombang merambat sepanjang tali, sementara gerakan komponen tali atau simpangannya terjadi tegak lurus terhadap arah rambatan. Jenis gelombang dengan getaran tegak lurus terhadap arah rambatannya ini disebut dengan gelombang transversal. Kemudian ada gelombang longitudinal. Kita bisa lihat ilustrasi pada gambar di atas. Gelombang yang sama dengan arah getarannya sama dengan arah gelombang dinamakan gelombang longitudinal. Kemudian kita masuk kepada karakteristik gelombang linear. Karakteristiknya ada 4. Yang pertama itu arah perambatan dan getarannya. Untuk gelombang transversal itu arah getaran tegak lurus terhadap arah perambatan. Kemudian yang kedua untuk gelombang longitudinal arah getarannya sejalan dengan arah perambatan. Kemudian pola dan struktur gelombang. Puncak dan lembah. Pada gelombang transversal, bentuk gelombang terdiri dari puncak, simpangan maksimum, dan lembah, simpangan minimum. Kemudian uh, kemudian untuk rapatan dan tegangan. Pada gelombang longitudinal, seperti pegas atau gelombang bunyi di udara, terdapat pola rapatan, yaitu area molekul berdekatan dan tegangan, area molekul menjauh. Kemudian panjang gelombang. Definisi panjang gelombang adalah jarak antara dua titik berurutan yang berada dalam fase yang sama, seperti dua puncak atau dua lembah pada gelombang transversal atau dua rapatan atau dua renggangan pada gelombang longitudinal. Pengukuran, pada gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak berurutan atau dua lembah berurutan. Sementara pada gelombang longitudinal, panjang gelombang diukur dari satu rapatan ke rapatan berikutnya atau dari satu regangan ke regangan berikutnya. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu adalah hubungan dengan medium perantara. Kecepatan gelombang linear dipengaruhi oleh sifat medium perantaranya. Pada gelombang mekanis seperti gelombang bunyi dan gelombang pada tali, gelombang hanya dapat merambat jika ada medium. Karena energi gelombang ditransmisikan melalui interaksi antar partikel medium. Misalnya gelombang bunyi merambat lebih cepat di medium yang lebih rapat seperti air dibandingkan di udara. Kemudian ada aplikasi teori gelombang linear dalam berbagai bidang. Beberapa contoh pengaplikasian teori gelombang linear yaitu ada pada komunikasi, dapat ditemukan pada radio. Kemudian untuk kesehatan medis, gelombang ultrasonik dapat digunakan pada alat ultrasonografi untuk mendeteksi bayi yang ada di dalam kandungan. Kemudian teknologi dan keamanan itu dapat memanfaatkan gelombang inframerah dan sinar X dan juga gelombang mikro untuk memindai keadaan di bandara juga bisa untuk di rumah sakit. Kemudian eksplorasi dan penelitian geologi. Yang di sini yang digunakan ialah gelombang seismik yang merupakan gelombang mekanis longitudinal dan transversal yang dimanfaatkan dalam struktur bumi dan mendeteksi gempa bumi. Kemudian untuk bidang astronomi dan riset luar angkasa itu menggunakan gelombang elektromagnetik termasuk gelombang radio dan sinar gamma yang digunakan astronomi untuk mempelajari objek dan fenomena di luar angkasa. Kemudian kita masuk kepada bab 2 yaitu persamaan gelombang linear, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada persamaan gelombang satu dimensi. Persamaan gelombang satu dimensi mengacu pada gelombang yang merambat sepanjang satu arah.
misalnya pada tali atau dawa yang bergetar. Persamaan ini dapat dituliskan sebagai do kuadrat U dibagi do X kuadrat sama dengan 1 dibagi V kuadrat dikali do kuadrat U dibagi do T kuadrat, di mana U adalah simpangan, T adalah waktu, X adalah posisi, dan C adalah kecepatan rambat gelombang. Berikut adalah contoh aplikasi nyata dari persamaan gelombang satu dimensi dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Yang pertama itu adalah alat musik berdawai, yang kedua ada fiber optik untuk komunikasi, yang ketiga ada pemantauan getaran pada struktur bangunan, yang keempat ada pemantauan gelombang seismik dan geologi, dan yang kelima ada teknologi ultrasound di bidang medis. Kemudian kita masuk kepada persamaan gelombang 2 dan 3 dimensi. Persamaan gelombang dua dimensi. Persamaan gelombang dua dimensi menggambarkan gelombang yang merambat pada bidang seperti permukaan air. Persamaan gelombang dua dimensi dapat dituliskan sebagai do kuadrat U dibagi do T kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat dikali do kuadrat U dibagi do X kuadrat ditambah do kuadrat U dibagi do Y kuadrat. Di mana do kuadrat U dibagi do T kuadrat ini adalah turunan kedua dari fungsi U terhadap waktu atau T yang mewakili percepatan perubahan simpangan gelombang terhadap waktu. Do kuadrat U dibagi do X kuadrat ditambah do kuadrat U dibagi do Y kuadrat. Ini adalah turunan kedua dari fungsi U terhadap posisi X dan Y yang menggambarkan bagaimana simpangan berubah dengan posisi dalam arah X dan Y. 1 per V kuadrat ini adalah konstanta yang melibatkan kecepatan rambat gelombang. Aplikasi contoh nyata dari persamaan gelombang dua dimensi ialah gelombang air di permukaan laut, kemudian teknologi radar dan sonar. Kemudian kita masuk kepada gelombang 3 dimensi. Gelombang 3 dimensi adalah gelombang yang merambat dalam ruang 3 dimensi, seperti gelombang bunyi di udara atau gelombang bola sferis. Secara matematis, persamaan gelombang 3 dimensi ditulis sebagai do kuadrat U dibagi do T kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat dikali do kuadrat U dibagi do X kuadrat ditambah do kuadrat U dibagi do Y kuadrat ditambah do kuadrat U dibagi do Z kuadrat. Di mana do kuadrat U dibagi do T kuadrat adalah turunan kedua fungsi U terhadap waktu, menunjukkan percepatan simpangan gelombang terhadap waktu. Do kuadrat U dibagi do X kuadrat ditambah do kuadrat U dibagi do Y kuadrat ditambah do kuadrat U dibagi do Z kuadrat merupakan turunan kedua dari fungsi U terhadap masing-masing posisi X, Y, dan Z, menggambarkan perubahan simpangan gelombang dalam ruang 3 dimensi. Kemudian 1 per V kuadrat yaitu konstanta yang melibatkan kecepatan rambat gelombang, di mana V merupakan kecepatan gelombang dalam medium tertentu. Persamaan ini begitu banyak ditemui dalam fisika sehingga ada singkatan Laplace kuadrat U sama dengan 1 per V kuadrat do kuadrat U dibagi do T kuadrat. Contoh pengaplikasiannya ada gelombang suara di udara, imaging medis menggunakan gelombang ultrasonik, gelombang elektromagnetik dalam komunikasi satelit, dan analisis gempa bumi. Kemudian kita masuk solusi umum persamaan gelombang. Persamaan gelombang mengacu pada fungsi yang memuaskan persamaan diferensial parsial gelombang untuk menggambarkan fenomena seperti perambatan gelombang suara, gelombang cahaya, atau gelombang air. Persamaan gelombang secara umum ditulis sebagai Y dikali X T sama dengan F dikali X dikurang VT ditambah G dikali X ditambah VT, di mana F dikali X dikurang VT adalah gelombang yang merambat ke arah positif X, dan G dikali X tambah VT adalah gelombang yang merambat ke arah negatif X. Kemudian kita masuk kepada bab 3 yaitu gelombang harmonik. Konsep amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang. Amplitudo adalah perpindahan maksimum suatu benda dari posisi rata-rata atau kesetimbangannya dalam gerak harmonis sederhana. Ini menggambarkan seberapa jauh benda bisa bergerak dari posisi rata-rata ke salah satu posisi ekstrem. Contohnya, jika kita memiliki pegas yang ditarik sejauh 10 cm dari posisi kesetimbangannya dan dilepaskan, maka 10 cm tersebut adalah amplitudo. Pada ayunan bandul, jika bandul bisa mencapai titik tertinggi sejauh 5 cm dari posisi rata-rata, maka 5 cm adalah amplitudonya. Kemudian kita masuk kepada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah osilasi penuh yang dilakukan oleh benda dalam suatu detik. Dalam 1 detik, satu osilasi penuh terjadi ketika benda bergerak dari posisi rata-rata ke satu posisi ekstrim, kembali melewati posisi rata-rata. Dalam gerak harmonis sederhana, ada 2 jenis frekuensi, yaitu frekuensi linear, yang persamaannya dapat dituliskan sebagai F sama dengan 1 per T,
Jika contoh soalnya, jika sebuah pegas berosilasi sebanyak 10 kali dalam 5 detik, maka frekuensinya adalah F sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2 Hz. Berarti pegas berosilasi frekuensinya itu 2 Hz. Yang kemudian ada frekuensi sudut. Frekuensi sudut atau omega mengukur seberapa cepat suatu partikel berosilasi dalam 1 radian per detik. Dapat ditulis persamaannya omega sama dengan 2πf atau sama dengan 2pi per t. Contoh soalnya, jika sebuah pegas berosilasi dengan frekuensi 2 Hz, maka frekuensi sudutnya adalah 2pi dikali 2 sama dengan 4 radian per second. Kemudian ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang berurutan pada gelombang yang memiliki fase yang sama, seperti ke puncak atau lembah ke lembah. Hubungan panjang gelombang dengan kecepatan gelombang dan frekuensi dinyatakan dengan persamaan lambda sama dengan V per F, di mana lambda adalah panjang gelombang, V adalah kecepatan rambat gelombang, dan F adalah frekuensi gelombang. Contoh soalnya, sebuah gelombang memiliki kecepatan V sama dengan 340 meter per second dan frekuensi 170 Hz. Itulah panjang gelombang dari gelombang tersebut. Kemudian kita masukkan angka-angka tadi ke persamaan lambda sama dengan V per F. Lambda sama dengan 340 per 170. Jadi panjang gelombangnya itu ada 2 meter. Kemudian kita masuk kepada persamaan gelombang harmonik. Gelombang harmonik sederhana merupakan bentuk dasar dari gelombang yang menggambarkan osilasi periodik dengan pola yang tetap dan teratur. Persamaannya dapat ditulis sebagai Y dikali XT sama dengan asin dikali KX dikurang omega T ditambah Pi, di mana Y dikali XT adalah perpindahan partikel pada posisi X dan waktu. Ini menggambarkan posisi suatu titik dalam medium yang sedang berosilasi akibat gelombang. A adalah amplitudo. K adalah bilangan gelombang yang menunjukkan seberapa sering gelombang berulang persatuan panjang. Omega adalah frekuensi sudut, dan Pi adalah fase awal dari gelombang. Gelombang harmonik sederhana dapat ditemukan banyak dalam fenomena fisika, misalnya suara di udara adalah contoh gelombang longitudinal yang terdiri dari kompresi dan refraksi molekul udara yang merambat. Kemudian kita masuk kepada prinsip superposisi. Prinsip superposisi itu mengacu pada ketika dua atau lebih gelombang yang bergerak melalui medium yang sama, mereka cenderung berinteraksi. Mereka akan tetap mempertahankan bentuk gelombang mereka setelah bergabung, meskipun gelombang yang dihasilkan umumnya berbeda dari gelombang aslinya. Konsep superposisi membantu menjelaskan gelombang yang dihasilkan ketika dua atau lebih gelombang bercampur. Secara matematis, prinsip superposisi dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan Y1XT ditambah Y2XD, di mana Y adalah perpindahan total atau displacement total pada suatu titik tertentu di dalam medium pada waktu tertentu. Y1XT ini adalah perpindahan atau displacement yang disebabkan oleh gelombang pertama pada titik tertentu X di dalam medium waktu pada waktu tertentu. Y2XT ini adalah perpindahan atau displacement yang disebabkan oleh gelombang kedua pada titik yang sama dan waktu yang sama. XT adalah variabel-variabel. Ini menunjukkan posisi di medium dan waktu. Kemudian kita masuk ke bab 4 yaitu energi dan momentum gelombang. Kita masuk kepada pembahasan 4.1 densitas energi gelombang. Densitas energi gelombang adalah jumlah energi yang tersimpan dalam gelombang per satuan volume di ruang. Rumus umum untuk densitas energi gelombang adalah E sama dengan setengah dikali rho dikali gravitasi dikali H kuadrat MO, di mana rho adalah densitas medium, misalnya air, G adalah percepatan gravitasi, dan HMO adalah tinggi signifikan gelombang. Kemudian kita masuk kepada flux energi atau daya gelombang. Flux energi adalah ukuran jumlah energi yang mengalir melalui suatu area tertentu per satuan waktu. Flux energi dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut, yaitu P sama dengan E dikali CG, di mana P sama dengan daya gelombang atau flux energi, E sama dengan densitas energi gelombang, dan CG adalah kecepatan grup gelombang. Kemudian kita masuk kepada momentum gelombang. Momentum gelombang adalah konsep yang berkaitan dengan momentum yang dihasilkan oleh gelombang yang merambat melalui suatu medium. Momentum ini merupakan momentum fisik yang dapat menghasilkan dorongan atau gaya pada objek yang ada di jalur propagasinya. Rumus persamaan momentum gelombang ialah P sama dengan E dikali V pass, di mana P adalah momentum gelombang, E adalah energi yang dibawa oleh gelombang, dan fase V adalah kecepatan fase gelombang.
Momentum pada gelombang berkaitan erat dengan arah perambatan gelombang itu sendiri. Misalnya, saat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik mengenai permukaan objek, meskipun tidak memiliki massa, cahaya tersebut dapat memberikan dorongan atau tekanan pada objek tersebut. Fenomena ini disebut tekanan radiasi dan merupakan contoh nyata dari bagaimana momentum gelombang dapat mempengaruhi objek material. Kemudian ada bab 5, yaitu perambatan gelombang. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu refleksi dan transmisi gelombang. Refleksi gelombang. Refleksi atau pemantulan adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika gelombang, baik itu gelombang bunyi, cahaya, ataupun gelombang mekanik lainnya, bertemu dengan batas antara dua medium yang berbeda. Fenomena reaksi gelombang Fenomena refleksi gelombang dapat diamati dalam berbagai contoh kehidupan sehari-hari, seperti suara yang memantul di dinding atau gema yang terdengar di lembah. Menurut hukum Snellius, yang merupakan dasar dalam pemahaman pemantulan gelombang, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan selama proses pemantulan. Pertama, gelombang datang, kedua, gelombang memantul, dan garis normal harus berada dalam satu bidang yang sama. Rumus refleksi gelombang itu yaitu PR sama dengan min AR sin dikali min K1X ditambah omega T, di mana PR adalah tekanan gelombang yang dipantulkan, AR adalah amplitudo gelombang pantul, dan min negatif pada amplitudo menunjukkan bahwa gelombang reflektif mengalami pembalikan faksa. Kemudian masuk kepada transmisi gelombang. Transmisi gelombang adalah fenomena di mana sebagian energi gelombang meneruskan perjalanannya setelah melewati atau menembus suatu penghalang atau struktur penahan gelombang. Fenomena ini biasanya terjadi dalam konteks sistem fisik seperti penghalang gelombang air, dinding penahan, atau bahkan dalam konteks gelombang elektromagnetik yang melewati medium berbeda. Gelombang transmisi juga bisa digambarkan dengan menggunakan fungsi gelombang sinusoidal. Untuk gelombang yang ditransmisikan setelah melewati suatu struktur, persamaan gelombangnya dapat dituliskan sebagai PT sama dengan AT dikali sin dikali CX dikali omega T, di mana PT sama dengan tekanan gelombang yang diteruskan atau transmisi, AT sama dengan gelombang amplitudo yang diteruskan, K2 bilangan gelombang di medium kedua, X adalah posisi sepanjang arah rambat gelombang, omega adalah frekuensi sudut, dan T adalah waktu. Difraksi gelombang. Ketika gelombang bertemu dengan penghalang atau celah yang ukurannya sebanding dengan panjang gelombang tersebut, difraksi menjadi sangat jelas. Gelombang akan membelok atau menyebar keluar dari celah tersebut dan menghasilkan pola interferensi yang kompleks. Salah satu persamaan yang paling umum yang digunakan untuk menjelaskan difraksi adalah persamaan celah tunggal atau difraksi celah tunggal yang ditulis sebagai berikut. A sin theta sama dengan M dikali lambda, di mana A adalah lebar celah, theta adalah sudut yang diukur dari awal gelombang atau garis normal ke arah puncak interferensi atau garis terang pada layar. M adalah bilangan bulat yang menunjukkan urutan maksimum pola terang pada pola difraksi, dan lambda adalah panjang gelombang dari gelombang yang difraksi. Selain untuk difraksi pada celah ganda, eksperimen celah ganda Young, persamaan interferensi difraksi dituliskan sebagai D sin theta sama dengan M dikali lambda, di mana D adalah jarak antara kedua celah, theta adalah sudut difraksi, M menunjukkan urutan maksimum interferensi, dan lambda adalah panjang gelombang. Difraksi ini memiliki banyak aplikasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam optik, difraksi digunakan untuk mempelajari struktur material melalui eksperimen difraksi sinar X, di mana sinar X ditembakkan pada kristal dan pola difraksi yang dihasilkan dianalisis untuk menentukan struktur atom dari kristal tersebut. Selain itu, difraksi juga digunakan dalam pembuatan alat optik seperti kisi difraksi yang digunakan untuk memecah cahaya menjadi spektrum komponennya. Kemudian kita masuk kepada interferensi gelombang. Interferensi adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang bertemu dalam satu ruang yang sama dan berinteraksi satu sama lain, menghasilkan pola gelombang yang baru. Pola baru ini terbentuk sebagai hasil dari penjumlahan amplitudo gelombang-gelombang yang bertemu, yang dikenal sebagai penerapan prinsip superposisi. Prinsip superposisi tadi, balik lagi, menyatakan bahwa ketika dua gelombang bertemu, amplitudo total di titik pertemuan adalah jumlah dari amplitudo masing-masing gelombang pada titik tersebut. Untuk persamaannya sendiri dapat dituliskan sebagai delta L sama dengan M dikali lambda, di mana delta L adalah perbedaan lintasan atau jarak tempuh antara dua gelombang, M adalah bilangan bulat yang menunjukkan urutan maksimum interferensi, dan lambda adalah panjang gelombang dari
gelombang tersebut. Interferensi konstruktif terjadi ketika perbedaan lintasan antara dua gelombang adalah kelipatan bulat dari panjang gelombangnya. Ini berarti puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lain atau lembah bertemu dengan lembah lain, sehingga menghasilkan peningkatan amplitudo. Untuk interferensi destruktif atau pola gelap, ketika dua gelombang bertemu dalam fase yang berlawanan atau puncak bertemu dengan lembah, persamaannya dapat ditulis sebagai delta L sama dengan M ditambah sepertua dikali lambda, di mana AL merupakan tetap perbedaan lintasan antara kedua gelombang, M adalah bilangan bulat, dan lambda adalah panjang gelombang. Fenomena interferensi ini dapat diamati pada berbagai jenis gelombang seperti gelombang cahaya, suara, dan air. Misalnya dalam eksperimen celah ganda Young, cahaya melewati dua celah sempit dan membentuk pola terang dan gelap pada layar di belakangnya. Pola terang muncul di mana interferensi konstruktif terjadi, sedangkan pola gelap muncul di mana interferensi destruktif terjadi. Interferensi gelombang ini menjadi dasar dari banyak aplikasi dalam ilmu fisika dan teknologi, termasuk dalam optik, komunikasi, dan pengukuran presisi. Kemudian kita masuk kepada bab 6 yaitu formulasi matematika gelombang linear. Kita masuk kepada formulasi pertama yaitu transformasi Fourier. Transformasi Fourier pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan dan fisikawan asal Prancis yaitu Joseph Fourier. Fourier memperkenalkan ide ini dalam upayanya untuk memecahkan masalah panas dan aliran panas. Transformasi Fourier adalah alat matematika yang sangat penting dalam analisis sinyal dan pemrosesan data. Konsep ini memungkinkan transformasi sinyal dari satu domain ke domain lain, misalnya mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi atau sebaliknya. Transformasi Fourier dari suatu fungsi ft dapat diberikan sebagai berikut. F omega sama dengan integral ft dikali e min iwt dt, di mana Fv adalah fungsi dalam domain frekuensi, Ft adalah fungsi dalam domain waktu, dan omega adalah frekuensi sudut, dan I adalah bilangan imajiner. Contoh soalnya, misalkan suatu fungsi Ft diberikan oleh Ft sama dengan E min 2T untuk T lebih besar dari 0, dan Ft sama dengan 0 untuk T kurang dari 0. Hitung transformasi Fourier dari fungsi Ft tersebut. Fv sama dengan integral Ft E min iwt dt, karena Ft sama dengan 0 untuk T lebih dari 0, maka batas integrasi dapat kita ubah menjadi F omega sama dengan integral dari Ft E min kuadrat T dikali E min EWT dt. Gabungkan eksponensialnya menjadi F omega sama dengan integral dari FTE min kuadrat ditambah IWT dikali dt. Diintegrasikan dengan T, Fv sama dengan E min 2 ditambah IWT dibagi min 2 ditambah bilangan imajiner dan dikali omega. Setelah itu substitusi batas hasilnya menjadi F omega sama dengan 1 dibagi 2T ditambah bilangan imajiner dikali omega. Transformasi Fourier memiliki banyak aplikasi dalam ilmu pengetahuan dan teknik pemrosesan sinyal. Dalam pemrosesan sinyal, transformasi Fourier digunakan untuk menganalisis frekuensi sinyal audio, komunikasi nirkabel, dan sinyal radar. Pemrosesan citra ditetapkan untuk mengolah citra, misalnya dalam komponen citra seperti JPEG dan pemfilteran citra digital. Optik dan fisika gelombang digunakan untuk membedakan difraksi dan interferensi gelombang serta dalam teknik holografi. 4. Analisis spektrum memungkinkan pengukuran dan analisis spektrum frekuensi dari sinyal yang sangat berguna dalam eksperimen fisika dan elektronik. Kemudian yang kedua ada metode pemisahan variabel. Metode pemisahan variabel adalah teknik matematika yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial, terutama yang muncul dalam fisika dan teknik seperti persamaan panas, persamaan gelombang, dan persamaan Laplace. Solusinya dapat ditulis sebagai U dikali XT sama dengan X dikali X dan T dikali T. Dengan memasukkan asumsi ini ke dalam persamaan diferensial, variabel yang bergantung pada X dan variabel yang bergantung pada T dapat dipisahkan sehingga dapat diperoleh dua persamaan diferensial terpisah. Metode ini berguna jika kita dapat mengidentifikasi solusi dalam bentuk produk variabel terpisah yang kemudian diselesaikan secara individual. Kemudian kita masuk kepada persamaan Helmholtz. Persamaan Helmholtz adalah persamaan diferensial parsial yang sering digunakan dalam fisika, khususnya dalam analisis
Fenomena gelombang dan resonansi. Bentuk umum persamaan Helmholtz adalah Laplace kuadrat dikali pi ditambah k kuadrat pi sama dengan 0, di mana Laplace kuadrat adalah operator Laplace yang merupakan jumlah dari turunan parsial kedua dari fungsi setiap arah x, y, z. Pi adalah fungsi yang menggambarkan fenomena fisik, misalnya medan listrik, medan suara, atau fungsi gelombang dalam mekanika kuantum. Dan k adalah bilangan gelombang yang berhubungan dengan panjang gelombang melalui persamaan k sama dengan 2pi per lambda. Persamaan Helmholtz dapat digunakan dalam berbagai konteks, contohnya elektromagnetisme untuk memodelkan penyebaran gelombang elektromagnetik dalam ruang, akustik, optik, dan mekanika kuantum. Kemudian kita masuk kepada persamaan Navier-Stokes. Persamaan Navier-Stokes adalah sistem persamaan diferensial parsial yang menjelaskan perilaku fluida seperti cairan dan gas dalam dinamika fluida. Persamaan ini adalah salah satu model dasar dalam mekanika fluida dan berperan penting dalam memprediksi aliran udara, air, minyak, dan cairan lainnya dalam berbagai skenario seperti pergerakan udara di atmosfer, aliran air dalam pipa, atau turbulensi di sungai. Bentuk dasar persamaan Navier-Stokes untuk fluida tidak dikompresibel dalam bentuk vektor adalah rho dikali do V dibagi do T ditambah V dikali Laplace V sama dengan min Laplace P ditambah pi Laplace kuadrat dikali V ditambah F. Persamaan Navier-Stokes digunakan dalam banyak aplikasi ilmiah dan teknik, termasuk aerodinamika untuk mempelajari bagaimana udara mengalir di sekitar objek seperti sayap pesawat terbang, hidrodinamika untuk memprediksi perilaku aliran di dalam sungai, laut, atau pipa, meteorologi untuk model cuaca dan prediksi iklim, teknik mesin untuk analisis sistem pendinginan, biomedis untuk mempelajari aliran darah dalam pembuluh darah. Bab 7. Aplikasi teori gelombang linear. Gelombang dalam akustik. Gelombang akustik adalah jenis gelombang mekanik yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel dalam medium elastis seperti udara, air, atau material padat lainnya. Gelombang ini merambat sebagai gelombang longitudinal di mana partikel-partikel dalam medium bergerak sejajar dengan arah rambatan gelombang. Contohnya adalah suara yang kita dengar sehari-hari, yang dihasilkan dari sumber bunyi seperti alat musik, mesin, atau suara manusia. Gelombang akustik hanya bisa merambat melalui medium fisik dan tidak dapat merambat di ruang hampa karena memerlukan interaksi antar partikel untuk membawa energi. Gelombang suara atau gelombang akustik di medium tertentu dapat dijelaskan dengan rumus kecepatan suara sebagai berikut. V sama dengan akar B dikali rho. Akar B per rho, di mana V adalah kecepatan suara dalam medium, satuannya meter per second, B adalah modulus bulk, modulus elastisitas medium, satuannya Pascal, dan rho adalah densitas medium, satuannya kilogram per meter kubik. Contohnya, sebuah gelombang suara merambat melalui udara dengan modulus bulk sebesar 1,42 dikali 10 pangkat 5 PA dan densitas udara rho sebesar 1,2 kg per meter kubik. Berapa kecepatan suara di udara tersebut? Kita masukkan nilai B dan P-nya. V sama dengan 1,42 dikali 10 pangkat 5 dibagi 1,2 sama dengan 344,2 meter per second. Gelombang dalam seismologi. Gelombang seismik adalah gelombang getaran yang dihasilkan oleh pergerakan di dalam bumi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan bawah tanah. Gelombang ini dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu gelombang badan, gelombang P, dan gelombang S yang merambat melalui interior bumi, dan gelombang permukaan, Love and Rayleigh, yang merambat di sepanjang permukaan bumi. Kecepatan gelombang seismik medium bumi dapat dijelaskan dengan persamaan Vp sama dengan akar kata ditambah 4/3 pi per rho dan Vs sama dengan akar pi dibagi rho. Contoh soalnya, sebuah gelombang P merambat melalui batuan dengan modulus bulk sama dengan K sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 10 PA, modulus geser 3 dikali 10 pangkat 9 PA, dan densitas batuan 2500 kg per meter kubik. Berapakah kecepatan gelombang P tersebut? Kita substitusi nilai K, modulus geser, dan rho-nya, sehingga
VP sama dengan akar 2,5 dikali 10 pangkat 10 ditambah 4 per 3 dikali 3 dikali 10 pangkat 9 dibagi 2500. VP sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 10 ditambah 4 dikali 10 pangkat 9 dibagi 2500. VP sama dengan akar dari 2,9 dikali 10 pangkat 10 dibagi 2500 sama dengan 3400 meter per second. Jadi kecepatan gelombang P adalah sekitar 3400 meter per second. Kemudian ada gelombang dalam optik. Gelombang optik adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia, biasanya dengan panjang gelombang sekitar 400 sampai 700 nanometer. Pemahaman tentang cahaya dan optik telah berkembang selama ribuan tahun. Pada abad ke-17, Isaac Newton dan Christian Huygens mengajukan teori yang berbeda tentang cahaya. Newton mendukung teori partikel, sedangkan Huygens mendukung teori gelombang. Pada abad ke-19, Thomas Young dan Augustin Jean Fresnel menunjukkan bahwa cahaya berperilaku sebagai gelombang melalui percobaan interferensi dan difraksi. James Clerk Maxwell kemudian menyatukan teori elektromagnetik pada tahun 1860-an, mengkonfirmasi bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik seperti gelombang cahaya memiliki persamaan C sama dengan lambda dikali F, di mana C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Gelombang dalam oceanografi. Gelombang dalam oceanografi mencakup berbagai jenis gelombang yang terbentuk di lautan, mulai dari gelombang angin yang umum terjadi di permukaan laut hingga tsunami yang dihasilkan oleh aktivitas seismik atau letusan gunung berapi di bawah laut. Kecepatan gelombang laut di perairan dalam dapat dinyatakan sebagai V sama dengan akar G dikali L dibagi 2pi, di mana V adalah kecepatan gelombang, G adalah percepatan gravitasi, dan L adalah panjang gelombang. Contoh soalnya, sebuah gelombang laut memiliki panjang gelombang L sama dengan 100 meter. Berapakah kecepatan gelombang ini jika percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat? Kita substitusi nilai G dan L-nya, sehingga kita mendapatkan persamaan V sama dengan akar 9,8 dikali 100 dibagi 2pi, hasilnya 12,5 meter per second. Jadi kecepatan gelombang laut tersebut adalah sekitar 12,5 meter per second. Bab 8. Kesimpulan. Teori gelombang linear memainkan peran fundamental dalam memahami berbagai fenomena alam dan dalam aplikasi teknologi. Gelombang linear, baik dalam bentuk mekanis seperti gelombang air dan suara, maupun gelombang elektromagnetik seperti cahaya dan sinyal radio, memungkinkan perampatan energi dari satu titik ke titik lain tanpa membedakan medium secara keseluruhan. Persamaan-persamaan yang menjelaskan karakteristik gelombang, seperti panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan, membantu para ilmuwan dan insinyur dalam merancang dan mengoptimalkan teknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip gelombang, seperti komunikasi, radar, pemetaan, serta alat medis ultrasonik. Penerapan teknologi gelombang linear sangat luas dan mencakup banyak bidang. Dalam oceanografi, teori ini digunakan untuk menganalisis dan prediksi perilaku gelombang di lautan, yang membantu dalam mengidentifikasi pola gelombang laut dan tsunami. Di bidang akustik, teori ini membantu memahami bagaimana suara dapat merambat dan digunakan dalam pengembangan teknologi pengaturan suara dan penemuan alat musik yang lebih canggih. Sementara itu, dalam optik, teori gelombang linear memungkinkan pengembangan teknologi optik modern seperti laser, kamera, dan instrumen pengukur yang akurat. Pemahaman tentang refleksi, transmisi, dan interferensi gelombang memungkinkan menciptakan berbagai alat yang mendukung kehidupan modern. Sarannya, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada penggabungan teori gelombang dan teknologi komputasi dengan kecerdasan buatan untuk menganalisis dan memsimulasikan gelombang dengan lebih presisi. Permodelan komputer yang lebih akurat dapat membantu dalam studi dinamika gelombang kompleks di lingkungan yang berbeda, seperti pada aplikasi seismologi untuk mitigasi bencana, atau pada bidang medis untuk pengembangan alat diagnostik berbasis gelombang ultrasonik. Dalam mengintegrasikan teori gelombang linear dalam teknologi modern, diharapkan berbagai tantangan dalam sains dan teknologi dapat diselesaikan dengan solusi yang lebih efisien dan inovatif. Sekian presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.